Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, yes. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran agama, walaupun hari sudah mulai siang, tetapi yang diharapkan kalian semuanya masih semangat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, yes. Alhamdulillah, sebelum memulai pembelajaran, guru cek dulu perhatian setiap siswa untuk kelas 5. Dan yang pertama, Adriansyah hadir. Alifia Sabrani hadir. Alisia Nur Sabrina hadir. Arzuna Alia Sabrina, Zahira Sakib hadir. Lutfi Ardiansyah hadir. Wanisa Ratu Buana hadir. Rizky Sahabi Nurul Ash'ar hadir. Sinantri Agustin iya tidak hadir. Kebetulan hari ini teman kalian ada yang tidak hadir dan ada kabar bahwa teman kalian itu sakit. Maka dari itu yuk kita berdoa bersama, mudah-mudahan teman kita yang tidak berangkat hari ini sedang sakit diberi kesehatan oleh Allah, diangkat penyakitnya sehingga bisa belajar lagi di sekolah bersama sama kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas bulan Ramadan. Masih ingat materinya? Iya, untuk mengingat lagi berkaitan dengan bulan Ramadan, apa saja sih yang muncul di kata Ramadan di pikiran kalian? Yuk. Tadarus, oke. Berpuasa, ya sih. Yuk lanjut. Berkaitan dengan Ramadan, tarawih, imsak, iya berbuka puasa, sahur. Oke, sip ya. Ya, hari ini kita melanjutkan dengan pelajaran zakat. Dengan pelajaran apa? Tentang hari zakat. Karena setelah kita puasa 1 bulan penuh, ya, maka untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, untuk mensucikan jiwa kita itu memberikan sebagian harta kita yang berupa bahan pokok, ya, berupa beras, yaitu dengan cara berzakat. Ya. Zakat itu termasuk rukun Islam yang keempat apa yang ketiga? Yang keempat. Kalian kalau di rumah itu ada yang namanya puji-pujian, ya. Sebelum sholat kan biasanya ada puji-pujian sembari menunggu imam. Coba jejer, guru pengen tahu yang sudah biasa kalian ini kan sebelum imam datang puji-pujiannya seperti apa? Ada yang ingat? Apa? Coba di tempat kalian. Ingat puji-pujiannya. Rukun Islam. Iya kan? Islam itu ada 5.
dulu Mas. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian mampu menjelaskan pengertian zakat, hukum zakat dan perkaranya. Selanjutnya kalian bisa meniru perilaku peduli terhadap sesama tanpa membedakan orang. Kemudian kalian diharapkan mampu menunjukkan perilaku menjadi alam saat menyajikan zakat. Itu tujuan pembelajaran. Yang pertama kita tentang zakat fitrah, bahwa zakat fitrah itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik bayi maupun yang sudah lanjut usia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai pembersih jiwa dari kotoran selama bulan Ramadan dan untuk berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan menjelang hari raya. Berupa apa? Berupa bahan makanan pokok. Bahan pokok kita itu beras. Nanti kita menggunakan beras. Berapa beratnya? 2,5 kilo. Berkaitan dengan zakat fitrah, coba yang di pikiran kalian itu apa? Kata apa? Silakan ditulis. Nanti ditempelkan ke pohon zakat fitrah ini. Di sini ada apa saja sih di pohon zakat fitrah ini? Dapat sekalian tuliskan terus menempelkannya di sini. Sudah? Silakan satu persatu. Mana? Maju ke depan, ditempelkan di pohon zakat fitrah. Tempel, terserah gimana. Ya, boleh. Terus selanjutnya. Ya, oke. Ya. Yuk lanjut yang belum. Nanti gimana Bu? Terserah gimana, yang penting jangan di bawah. Di sini. Nah. Yuk, terus. Oke. Belum ya? Belum. Ya, terakhir. Sip, ya. Kita masuk ke kelas yang sudah ditulis oleh kalian. Yang pertama itu timbangan. Masuk apa enggak? Masuk. Terus apa ini? Akhir. Masakan, beras, suci, 2,5 kg, ambil, memberi miskin. Ya, ini semuanya betul. Ya. Kata-kata yang sudah kalian tulis ini mengandung materi tentang zakat. Selain itu, guru juga perlu menyampaikan pada pertemuan kali ini, guru juga akan mengaitkan dengan moderasi agama dan cinta lingkungan juga ekologi. Moderasi beragama kenapa? Karena nanti berkaitannya dengan kehidupan sosial kita, ya. Bahwa kita hidup di masyarakat itu tidak hanya beragama Islam saja, karena masyarakatnya pasti ada masyarakat yang non
telepon. Kenapa tidak berhak? Harusnya memang tidak berhak karena khusus untuk orang Islam. Orang Islam jangan tidak Islam ataupun non Islam. Walaupun dia dalam keadaan kelaparan, tidak berhak menerima zakat fitrah. Dan terus bagaimana kebetulan kita punya rasa simpati, rasa sosial, menolong dia yang kelaparan misalkan. Boleh kita menolong tapi tidak diambil dari zakat fitrah, diambil dari sedekah. Kita sebagian harta kita untuk sedekah dia. Misalkan kalian punya kegiatan rutin setiap subuh itu sedekah, ambil ya. Sedekah itu untuk apa? Untuk tetangga yang sedang musibah ataupun yang sedang mengalami dalam berkumpul. Ya. Terus, ya, misalkan ini ada sebuah cerita juga, judulnya Si Amar dan Kantong Plastik Hitam. Malam takbiran tahun lalu, Amar ikut ayahnya mengantar 3 kantong plastik hitam besar berisi beras zakat dan nasi besar. Di sana, Amar melihat ribuan kantong plastik hitam sejenis menumpuk sampai segini. Esok harinya, setelah sholat Idul Fitri, Amar melihat halaman masjid menjadi kotor, penuh robekan plastik hitam yang terbang berserakan. Kebetulan di dekat ruangan itu ada seekor kucing liar yang kakinya tersangkut plastik bekas zakat hingga kesulitan berjalan. Tidak jauh dari sana, Amar juga melihat Om Joni, tetangga sebelah rumah yang beragama Kristen, sedang duduk sedih di terasnya karena tidak punya makanan untuk hari raya karena ia baru saja kehilangan pekerjaan. Pertanyaannya, ya, menurut kalian, bolehkah ibadah zakat kita menyisakan sampah yang membahayakan hewan dan lingkungan sekitar? Boleh tidak? Tidak boleh, karena merusak lingkungan. Ya. Terus, yang kedua, bagaimana sikap terbaik kita kepada Om Joni yang sedang kelaparan di hari raya meskipun beliau bukan seorang muslim? Membantu dengan cara menyedekahkan sebagian harta kita untuk Om Joni, tapi tidak boleh dikeluarkan dari zakat kita. Nah, itu. Kalau seandainya ada sampah yang berterbangan, ya, terus ada hewan yang tidak sengaja terzolimi oleh kita, ya. Tadi dikatakan ada kucing yang tersangkut kakinya karena bekas sampah plastik wadah beras. Nah, padahal kita tidak boleh menyakiti makhluk Allah yang lain. Ketika kita menyakiti, ya, tidak boleh. Justru kita harus menyayangi makhluk ciptaan Allah yang lain yang ada di bumi agar kita itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, maka dari itu caranya bagaimana? Kebiasaan kita zakat fitrah menggunakan kantong plastik harus diganti dengan apa? Diganti dengan wadah yang tidak merusak lingkungan, yang tidak mencemari lingkungan. Misalkan dengan apa saja? Seperti yang sekarang terjadi, kalau kita ke RT kita kan membawa keranjang sendiri, ya. Sama, zakat iya, sebaiknya membawa rendeng dewek, terus biar tidak merusak lingkungan, kita menggunakan tas kertas atau paper bag, ya kan? Nah, terus selain itu kita
Tugasnya apa? Tugasnya nanti menggambar wajah yang ramah lingkungan. Misalkan yang seperti tadi guru sampaikan, ada bag, ada paper bag, ya. Ada besek, atau besek apa sih? Besek itu pipi. Nanti pipi yang asalnya yang dibuatnya dari bambu. Iya, itu namanya besek. Tugasnya kalian menggambar. Itu boleh besek, boleh paper bag atau tas, boleh tote bag. Kredeng boleh. Ya, tote bag itu yang digambar, Mas. Ya. Yang mana sekarang? Berapa, Bu? Satu aja. Mau bikin ini? Mau
Ya selesai. Coba dari kelompok pertama. Oh, dari kelompok 3. Seperti apa lagi ya? Ya, kelompok yang lain menanggapi. Kami dari kelompok pertama, ya, mungkin pertanyaannya, kenapa menggunakan topeng? Ketika membayar zakat, agar ramah lingkungan dan bisa dipakai lagi. Iya, benar karena ramah lingkungan bisa dipakai lagi. Cukup? Ya cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih buat akhirnya dari kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua. Mas. Kelompok ketiga Uki. Belum.
geser ya, kanan kembali ibu. Yang pertama pastinya PAB bu. Kenapa ramah lingkungan? Karena satu bisa digunakan lagi, dan itu kalau seandainya rusak, salah satu apa jadi sampah yang bisa terus dari penjelasan buku dari awal sampai akhir. Ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan apa tidak? Ya, sudah jelas apa belum? Apa bingung? Jelas ya. Kalau jelas, silakan melakukan evaluasi ya. Evaluasinya adalah tepat sila. Nanti dikasih nama satu persatu, di situ ada pertanyaan menurun dan mendatar. Ya. Silakan diisi. Tugasnya di